itu pertama dengan warna. Pertama melihatnya dengan warna. Warna itu mengaruhi terhadap kekuatan darah. Makanya di sini maka darah yang paling kuat itu tingkatannya al-aswad. Jadi tingkatan darah yang paling kuat Ustaz Radit itu darah warna hitam. Jadi hitam itu raja di atas raja. Artinya darah yang kuat. Darah hitam. Wa minhu ma fihi khututun sudud. Dan termasuk darah yang kuat itu adalah darah yang dimana Ustaz Radit ada garis-garis khutut itu adalah garis warna hitam. Ada darah yang di darah itu sumu kalau bahasa Indonesia itu ada garis-garis warna hitam merah tapi ada garis-garis hitam. Dan itu lebih pekat dan lebih dominan ke hitam, merah tapi lebih dominan ke hitam. Itu pun tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan yang pertama darah kuat itu adalah darah warna apa, Banat? Warna hitam ya. Kedua, darah yang ada garis-garisnya warna hitam. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-ahmar. Maka al-ahmar itu istilahnya darah qawi, bukan aqwa, tapi darah kuat. Kalau aswad itu aqwa, lebih kuat. Karena ketika dibandingkan antara hitam dan merah, yang lebih kuat adalah yang hitam. Gitu. Kemudian pal ashkoru, kemudian tingkatan darah itu warna coklat. Ashkor itu coklat ya. Warna coklat, merah tapi kekuningan ya, coklat ya. Ashkor itu coklat. Wal asparu, kemudian dari segi warna darah kuat itu al aspar. Aspar ini lebih ke adab ya. Jadi askor ini doib itu lemah. Kalau aspar ini adab, lebih lemah. Ya. Pal akdaru yang terakhir tingkatan darah itu keruh. Kalau keruh adab. yakni darah yang lebih lemah di antara yang lemah. Lebih lemah dari antara yang lemah. Tingkatan yang paling rendah banget ini. Yang warna keruh. Jadi tingkatan warna dalam darah, kekuatan di dalam darah pertama itu bisa diketahuinya dengan warna ya, dengan warna. Jelas Ustaz Radit? Jelas Ustaz. Banat jelas? Kita lanjut. B, yang kedua, watu ropu al-quwatu wa dha'fu bi syakhana. Yang selanjutnya, darah kuat dan darah lemah itu bisa diketahuinya yang kedua itu dengan kekentalan. Dengan kentalnya darah. Wa birhil karih. Yang kedua dengan bau yang tidak sedap. Nah ini. Jadi yang pertama antara kuat dan lemah darah itu bisa diketahui dengan warna. Yang kedua bisa diketahuinya mana darah kuat, mana darah lemah itu dengan kentalnya. Kalau kental itu kuat. Nah itu. Kemudian kalau yang ketiga dengan bau yang tidak sedap. Nah bau tidak sedap itu pun sama. Bisa diketahui antara kuat dan lemahnya. Ya. C. Waladi lahu salah sifatin min launin wasakhanatin warhikarih. Aqwa mimma lahu sifatani. Kaswad sakhinin muntinin. Ya. C. Dan darah yang memiliki 3 sifat di dalamnya. Contoh, darahnya itu hitam, lawan, dari segi lawan, hitam. Kemudian, sakhona, kental. Dari segi teksturnya mungkin, kental. Kemudian, rihikari, dari segi baunya, sangat bau banget. Maka itu Ustaz Radit, kedudukannya yu'adu aqwa mimma lahu sifatani. Itu kedudukannya lebih tinggi daripada darah yang dimana hanya memiliki 2 kriteria, 2 sifat saja. Seperti contoh warna hitam dan tidak sedap saja.
kemudian kental, kemudian bau tidak sedap. Si contoh Fatimah, dia darahnya itu hitam dan bau tidak sedap saja. Sorry. Oke, benar-benar. Bau tidak sedap atau dengan kental saja. Oh ya, aqua min aswad sahinin pakot. Maka yang kuat adalah yang hindun. Kembali lagi, ketika ada darah di dalamnya itu memiliki 3 sifat. Pertama, lawan dari segi warna hitam. Yang kedua, dari segi kriterianya, contoh kental, tekstur kental. Dari segi baunya, bau banget. Itu hindun nih. Dan Fatimah itu hanya hitam dan kental saja, pakot kental saja. Maka yang lebih kuat adalah darahnya hindun. Karena apa? Karena dia mengeluarkan darah dengan 3 sifat. Bukan yang atas. Dengan 3 sifat. Jelas banget, jelas. No. Tes. Jelas. Ustaz Adit. Jelas, Ustaz. Oke. Dan wa malahu sifatani aqwa mimma lahu sifatun wahidatun. Dan darah yang memiliki 2 sifat itu lebih kuat daripada darah yang hanya memiliki 1 sifat. Contoh, hindun itu mengeluarkan darahnya 2 sifat. Pertama, merah dan kental, contoh. Merah dan kental. Dan Fatimah itu hanya merah saja. Kental enggak. Maka yang kuat ada darahnya hindun. Karena 2 sifat. Jadi wa malahu dan darah lahu yang memiliki sifatani 2 sifat, aqua itu lebih kuat mimma daripada darah lahu sifatun wahidatun daripada hanya 1 sifat. Jelas? Jelas, Ustaz Adit? Jelas banget? Jelas, Ustaz. Nah, Ustaz. Oke, lalu bagaimana Ustaz kalau mengeluarkan darah bebarengan dan dua-duanya memiliki 3 sifat atau kedua-keduanya memiliki 2 sifat, mana yang kuat? Contoh, lihat. Fa'in adalah apabila samaan seperti hindun hitam sama kental, Fatimah hitam sama bau. Bagaimana kalau contoh hindun itu mengeluarkan darahnya hitam dan kental, kemudian hitam dan bau, maka fahaidu huwa al-asbaku minhuma. Maka yang dihukumi haidnya itu Ustaz Adit adalah darah yang terlebih dahulu keluarnya. Jadi siapa yang keluar duluan itu dihukumin darah haid. Jelas Ustaz Adit? Maksudnya gimana, Ada Ustaz? pertanyaan? Contohnya? Berarti Di hari itu pertama apa? berarti kalau contoh yang barusan itu Ustaz, Ya? yang hindun itu berarti kan barusan darah pertamanya itu kah head yang keluar dari pertama, berarti yang punya hindun itu hitam berarti yang Ya. darah headnya gitu. Nah, contoh ya, contoh. Hindun itu di tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya, tanggal 5 mengeluarkan darah sifatnya hitam sama bau. Hitam sama bau. Tanggal 6 berubah sampai tanggal 17 contoh. Hitam tapi kental. Ini kan dua-duanya memiliki 2 sifat ya. Maka mana Ustaz headnya yang pertama aja. Yang mana berarti Ustaz Adit? Yang hitam terus bau. Itu fahaidu wa al-asbaq minhuma itu ya artinya. Paham ya? Jelas? Kenapa yang pertama, Ustaz? Berarti selanjutnya berarti itu darah istiadah gitu maksudnya. Nah,
Nah, diartikan itu. Ini darah istiadah. Jelas? Karena kalau di pesan gini ada di 1 sampai 2 hitam sama bau contoh. 3 sampai 5 hitam sama kental. Mana istiadanya? Ya semuanya head. Karena masih ada di dalam ruang lingkup 15 hari, paham nggak? Jelas? Nah, maksudnya Paham nggak, Ustaz Adit? Ustaz, Ya? gimana kebalikan lagi? Contoh, saya mau nanya nih. Di tanggal 1 sampai tanggal 2 hitam. Sifatnya ini, sifat darahnya hitam sama kental. Di tanggal 3 sampai tanggal 5, Ustaz Adit berhenti. Darahnya hitam sama bau. Maka dihukumi darah tersebut apa? Hah? Yang pertama head kan, Tet? Semuanya head lah. Oh, semuanya head. Ya kan masih ada di dalam ruang lingkup 15 hari, Ustaz Adit. Berarti itu nggak ngaruh, Set, ya? Yang kental sama yang baunya itu. Jelas gak? Kental sama baunya itu nggak ngaruh, Set. Ngaruh kalau melewati. Ini konteksnya sedang membahas pelajaran, membahas pengaruh kalau konteksnya sudah melewati 15 hari. Apa? Fuan, Tet, putus-putus suaranya, Tet. Apa, Ustaz Adit? Jaringannya, Tet, kayaknya. Tes. Banat. Barusan putus-putus, Ustaz. Yang antum bilang. Gimana, Ustaz Adit? Putus-putus tadi, Tet, yang antum. Oh. Gimana, Ustaz Adit? Gimana? Yang tadi kata antum. Jelas gak sekarang? Jelas, Tet, jelas sekarang. Ya? Kataan apa? Yang tadi kata antum, apa namanya, nggak ngaruh tadi, Set. Enggak ngaruh kalau masih ada di dalam ruang lingkup 15 hari. Kan ini berhubung ini konteksnya sedang membahas mustahadoh. Kalau andai kata 1 sampai 5-nya hitam sama bau, 6 sampai tanggal 17 hitam sama kental. Mana headnya, mana istiadohnya? Maka hukumi yang headnya yang duluan. Paham gak, Ustaz Adit? Tapi bukannya semuanya haid, Set, masih dalam ruang lingkup 15 hari tadi. Iya, kalau masih ada di dalam contoh 1 sampai 2 hitam sama kental. 3 sampai 5 hitam sama bau. Dua-duanya memiliki sifat enggak? Tidak memiliki sifat, dan 2 sifatnya, ya kan? Set. Lalu bagaimana hukuminya? Ya semuanya head. Karena masih ada di dalam ruang lingkup 15 hari. Berarti kalau keluar, Ya, Ustaz Adit? berarti kalau Kalau keluar lewat gitu. daripada 15 hari, maka karena ini konteksnya di dalam pelajaran ini membahas istihadoh, konteksnya kalau contoh melewati 15 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5, contoh hitam plus bau, tanggal 6 sampai tanggal 17 hitam berubah nih, warna hitam plus kental, maka yang dihukumi headnya yang hitam, yang awal, pokoknya yang awal, berarti yang hitam yang plus bau itu. Jelas? Jelas. Banat, jelas Banat? Nah, Ustaz. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana, Ustaz, kalau seorang wanita mengeluarkan darahnya itu beruntutan. Artinya dalam 1 bulan itu dia mengeluarkan darah 3 warna, Ustaz Adit. 3 warna, lihat. Idza ra'at ba'da dam al-qawi do'ipain. Ketika seorang wanita melihat 2 darah lemas setelah mengeluarkan darah yang kuat. Idza jtama adamun qawiyun wa dha'ifun wa ad'afu
fal qawi ma'a yunasibuhu minhuma fil quwwat wa dhaif haidun bisyurutin salasati. Ketika seorang wanita, Ustaz Radit, dia dalam 1 bulannya itu mengeluarkan darah kuat berarti hitam, contoh. Kemudian darah merah sebagai doib berarti, dan darah coklat sebagai adab. Maka darah yang kuat beserta darah yang merah itu dihukumi sebagai haid dengan 3 syarat. Wanita dalam 1 bulan mengeluarkan darah kuat toh, darah lemah toh, darah adab toh. Contoh darah kuat 1-5-nya, contoh ya, 1-5-nya hitam, kemudian 6-10-nya merah, 11-20-nya contoh coklat. Mana yang akan dihukumi haidnya? Maka di sini yang dihukumi haidnya itu darah yang kuat dan darah yang lemah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10 darah kuat berarti yang hitam, darah yang lemah berarti yang merah. Nah, darah merah yang statusnya doib dihukumi ikut sebagai haid itu pun ada syaratnya. Yaitu 3 syaratnya. Syarat pertama, ayyataqaddama al-qawiyyu. Darah yang kuat harus terlebih dahulu datangnya, keluarnya. Sehingga palau lam yataqaddamil qawiyyu fala yudhammu ilaihi ad-dhaif. Apabila darah kuat itu tidak keluar sebagai duluan, maka darah yang lemah tidak bisa ikut terhadap darah yang kuat. Jadi Ustaz Radit, contoh ini yang kasus ideal itu gini. Artinya darah yang doib ikut terhadap darah kuat itu gini, contoh 1-5 nih contoh. Aswad. 6-10 Amar. Kemudian 11-20 Syakro. Contoh. Maka di sini headnya 1-10. Headnya. Berarti Ahmad ini yang statusnya doib ikut pada Aswad. Jelas, Banat, jelas? Ya, Ustaz. Nah, istihadonya 11-20 berarti yang coklat, lihat. Yang Ahmar ikut pada Aswad itu ada 3 syarat. Syarat pertama, si darah kuatnya itu harus keluar lebih dahulu. Jangan sampai doib dulu baru qawi. Kalau kasusnya seperti itu, maka doib nggak bisa mengikuti atau ikut terhadap si qawi. Contoh 1-5 Ustaz Radit. Ini Ahmar. Kemudian 6-10 ini Aswad. Kemudian 11-20 Syakroh. Yani coklat. Maka yang dihukumi headnya ya udah yang 6-10 aja. 1-5 nggak bisa dihukumi head. Jelas? Terus 11-20 Jelas Ustaz Radit? 11-20 itu istiadah. Istiadohnya 1-5, 11-20. Nah, istiadoh. Jelas? Nah, Ustaz. Paham Ustaz Radit? Paham? Paham, Zat. Oke, itu ya syarat pertama. Syarat kedua, ayuslaha ma'an haid. Syarat kedua, darah yang kuat dan darah yang lemahnya itu sangat layak dihukumi haid. Artinya apa? Artinya bi alla yajida majmu'uhuma ala aksarihi.
Artinya antara darah yang kuat dan darah yang lemahnya itu jumlahnya tidak melebihi daripada 15 hari. Seperti ini nih, ini tidak melebihi daripada 15 hari. Sebab 1 sampai 5-nya hitam, 6 sampai 10-nya merah. Artinya masih ada di dalam ruang lingkup 15 hari antara yang dan yang lemahnya, antara yang hitam dan yang merahnya. Sehingga palau ro'at asrotan sawadan sumasitatan humrotan sumasubrotan ya mustamirotan bahaiduha asawat pakot. Contoh, seorang wanita dia mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 10 warna hitam, 1 sampai 10 hitam, kemudian tanggal 11 berubah darahnya warna merah. 6 hari berarti 11 sampai tanggal 16. 6 hari. Berarti di situ sudah melewati terhadap apa? Kemudian di tanggal 17 warna kuning sampai tanggal 10 contoh. Putus-putus Ustaz. Jaringan yang itu. Sekilas Ustaz. Afwan, jaringan. Tes. Oh, masih putus-putus ya? Naam, Ustaz. Contohnya diulang lagi Ustaz. Oke, contohnya 1 sampai 10 warna hitam. Kemudian tanggal 11 darah berubah sampai tanggal 16 berubah warna merah. Berubah nih. Tanggal 17 sampai tanggal 20 nih. Ya. Kuning. Maka Ustaz, dihukumi hai asawat yang tangan saya saja. Afwan, Dad. Karena apa? Li'annahu lam yum la yumkin ja'lu sawad apa? Apa Ustaz Radit? Jaringan putus-putus. Putus-putus Ustaz. Benar. Benar. Naam, Dad. Ustaz Radit, Naam, Dad. kita ulang lagi coba. Jamnya bentar kan. Naam. Naam, Ustaz. Ulang yang dari 17